Assalamualaikum guys. Di sini saya mau menjelaskan masalah tapi bukan yang skripsi ya. Masalah itu semacam masalah dalam hidup. Namanya masalahnya macam-macam, masalah kompleks itu kalau dulu kan saya jurusan IPA fisika, jadi saya itu fisika dulu. P sama dengan F per A. P itu apa? A itu apa? Bisa pusing. P bukan panjang ya. Biasanya kalau di matematika kan P sama dengan N kali sekian gitu. Kalau ini P sama dengan F A. Di sini tuh tapi gaya dari luar yang akan menekan hati dan perasaan kita. Semuanya itu terdiri dari kita, karena ini memang rumusan masalah kita. Kalau A itu seberapa besar lapang, seberapa besar lapang hati kita menerima. Artinya seberapa berat dan rumit permasalahan yang kita hadapi. Ya, kita harus menyelesaikan. Apanya yang diselesaikan? Atuh masalahnya. Masalah tersebut dengan hati lapang dan pikiran tenang, biar nggak jadi beban. Soalnya ada beberapa manusia yang tipikal orang pendiam, nggak berani curhat, pokoknya dia pendam, ujung-ujungnya jadi luka batin, ujung-ujungnya itu menilai seseorang berdasarkan persepsinya dia, dan akhirnya dia nggak bisa mandiri. Bukan berarti mandiri bisa nyari duit sendiri, bukan. Kata mandiri yang saya sebutkan ini tuh mandiri dalam menilai seseorang. Kadang ada tipe orang yang menilai seseorang berdasarkan persepsi.
Persepsi itu macam-macam, persepsinya dia tergantung moodnya dia. Ada juga yang menilai seseorang berdasarkan logika, ada juga berdasarkan cerita orang lain, atau berdasarkan diri sendiri. Padahal itu gak baik dilakuin. Soalnya apa? Penilaian itu bisa menjadi kurang apa ya istilahnya, akurat lah. Keakuratannya itu tidak bisa dipercaya. Hampir sama sih sama berita hoax kayak gitu. Kalau misalkan contohnya seorang anak gak pulang sekolah, dia gak pamit dulu sama orang tua kepikiran macem-macem. Anak saya ini ada temennya si A yang bilang, "Bu, Nana," gitu, bahwa intinya gini gitu. Sedangkan orang tuanya tahu anaknya dia itu nggak pernah yang aneh-aneh, temennya itu laporin yang aneh-aneh. Akhirnya seorang ibu itu karena saking khawatirnya beliau, dia akhirnya berpikiran berdasarkan persepsi beliau dan keterangan anak yang laporin. Pada kenyataan yang sebenarnya, anak itu tuh sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelakuin hal negatif yang dilaporkan temennya si A ini. Istilahnya kalau di Jawa itu tuku jare adol jare. Kalau maksudnya gini istilahnya, jare itu katanya, jare itu artinya katanya. Kalau menurut saya istilah lain ini, beli singkong jadinya kolak. Itulah sebuah berita dari orang lain, bukan berita acara ya. Gitu guys. Kalau menilai berdasarkan persepsi sendiri, firasat sendiri, keakuratannya itu belum tentu terjamin. Apalagi kalau belum tahu kenyataannya, belum tahu keterangan dari yang dia nilai, ya bisa jadi persepsinya bermacam-macam. Ada persepsi negatif, ada persepsi positif, tergantung pengalaman orang itu menilai. Ibarat ada juga kasus seseorang yang belum menikah sampai dengan saat ini, yang seharusnya usia pernikahan itu idealnya itu antara 22 tahun sampai 28 atau 30 tahun. Tapi orang ini menikah, maksud saya belum menikah sampai dengan usia 38 tahun. Ini 20 sampai 30 tahun usia pernikahan ideal untuk seorang wanita ya. Kalau laki-laki itu maksimal 37 atau 31, tergantung juga sih dia di bidang karirnya seperti apa. Karena terkadang seseorang melakukan sesuatu berdasarkan dengan asumsinya bermacam-macam. Sekarang tergantung pengalaman orang tersebut. Ketika pengalamannya kurang bagus, pengalamannya banyakkan negatif, ya dia selalu berasumsi sama orang lain ya negatif juga gitu, negatif terus, nggak pernah positif. Apalagi kalau dia belum dewasa. Ada 3 perkembangan yang dinamakan dewasa awal, dewasa muda, sama dewasa akhir. Kalau dewasa awal
dia itu usia 19 sampai 24 tahun. Kalau dewasa muda antara 24 sampai 28. Dewasa akhir 28 sampai 31. Dewasa tua lah maksud saya, bukan dewasa. Bisa disebut dewasa tua atau dewasa akhir. Antara usia ini ke sini pola pikirnya itu pasti beda. Pasti berbeda. Enggak semuanya sama. Mereka kalau ini lebih ke perasaan, ini logika, ini nalar. Ketika yang ini ketemu sama yang ini, ya udah jelas beda cara pemikirannya. Mau dipaksa pakai apapun beda. Kecuali seusianya dia udah ngerti cara berpikir secara moral. Karena saya pernah muda guys. By the way, tangan saya kok hitam ya, kelamaan kerja di lapangan ini kayaknya. Jadi gini aja, intinya channel saya selesai tentang rumusan masalah. Untuk channel selanjutnya mungkin akan membahas hal lain. Sekarang saya mau nonton film Go Ahead. Udah episode lama nih. Episode udah 20 berapa ini? 24, masih panjang guys. Jadi promosi film kan. Episode pertama sampai 15 aku nangis terus, denger lagunya nangis. Soalnya bagus nih. Coba ya saya play ya. Nanti saya artiin. Ada bahasa Inggrisnya. Sayangku, terkadang saya merasa sangat lelah. Saat aku kesepian, aku juga akan menangis. Ya, berusaha keras untuk tumbuh dewasa. Menjaga keraguan. Berani yang disebut kegelapan. Hanyalah anggapan Anda. Jangan diam, jalan memutar dalam hidup. Membuat kita tidak takut. Terbanglah. Nah, dimana kamu sekarang? Ayo pergi, lanjutkan. Jadi ini kisahnya masa kecil 3 seorang sahabat yang akhirnya mereka jatuh cinta ketiganya. Intinya ketika mereka masih kecil, ini lagu ini tuh sebuah kehidupan lah, cerita kehidupan. Semuanya kehilangan seorang ibu dan akhirnya diadopsi. Pokoknya begitulah. Jadi cukup sekian dulu ya. Nanti dilanjut di konten selanjutnya mengenai konseling. Karena yang saya buat itu temanya rumusan masalah berkaitan dengan psikologis. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga, salam hormat buat keluarga di rumah, dan sehat terus buat semuanya. Saya membuat konten ini buat kenang-kenangan mumpung saya masih di sini.
sebelum saya pergi jauh gitu. Intinya gitu-gitu dah. Bye bye.